siapkan dulu bahan bakunya. Yang pertama adalah kotoran hewan. Bahan organiknya apa? 80% ini bahan organik harus kita persiapkan terlebih dahulu. Boleh yang digiling ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya serintel kambing, ini harus kita giling ya. Kemudian yang kedua adalah arang sekam. Arang sekam ya, bukan abu. Bukan abu ya. Jadi arang sekam ini pastikan yang arang sekam nih Bapak Ibu. Tidak hanya dari sekam, tapi boleh dari bahan yang lain ya. Tapi pastikan ini arang, bukan abu ya, bukan abu. Kemudian yang ketiga adalah dolomit. Dolomit ya. Kemudian kalau memang kita ingin menambahkan serbuk gergaji juga diizinkan diperbolehkan. Semisal bahan bakunya misalnya terlalu basah begitu ya, terlalu basah, maka bisa kita tambahkan dengan serbuk gergaji. Ya. Jadi fungsi gergaji, gerajen bahasa Jawa Ya. itu Untuk fungsi sebagai menyerap gerajen yang lembut itu Bu ya. yang lembut. Ya. Ya. Kemudian tetes, ya tetes ini kita perlukan untuk memberikan makan pada dekomposernya, pada mikroba yang terkandung di dalam dekomposer. Ini saya pilihkan E4 ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh memilih dekomposer yang lain yang tersedia di toko pertanian. Yang paling sering namun E4 ya. Ini saya carikan yang paling mudah terdapat di toko pertanian. Oke. Nah E4 ini harus kita larutkan dulu ketika dia masih posisi dorman. Ini namanya dorman ya, di dalam botol ini namanya dorman. Nah ini harus kita aktifkan dulu Bapak Ibu. Oke. Nah ini nanti panjenengan bisa lihat ini hanya ada dua bakteri ya Bapak Ibu. Nitrogen penghambat apa? Nitrogen dan pelarut fosfat. Jadi dia juga ada perompak bahan organiknya juga. Oke. Kemudian nanti ini kita silakan Pak. Ini siapa yang membantu? Anu Din, dibantu buka Din. Nah, sebetulnya untuk 1 ton itu 1 liter. Untuk 1 ton. Nah ini kan nggak nyampe 50 kilo ada nggak? Nggak ada ya. Ya ini mungkin ya 1 tutup aja atau mungkin yang secukupnya lah. Oke. Ayo berimbang. Ya mungkin 50 cc. 50 cc. Ya 50 cc. Berarti 5 sini. Ya. Ini 10 lah. Ini memang harus kita larutkan di dalam air tetes atau air gula. Kalau semisal tetes nggak ada, air gula boleh. Lima ya? Oke. Kan mau 5. Bonus. Kalau ini 5. Tutup ya Pak. Putar. Ya, silakan bisa dibuka ini. Yang ini tadi belum diterasa. Ya, itu dada ya untuk bahan baku tadi yang diletakkan paling atas ya. Jadi secukupnya, ya terakhir. Fungsi Jadi dada sebenarnya apa? fungsi dada itu sebetulnya untuk memberikan pakan karbohidrat pada nutrisi dari mikrobanya. Ya. Masih makan juga. Iya. Pokoknya Kemudian Saya kira wedhus itu Dia satu sembarangan makan. bukan Ya. salah Bismillah. atau Langkah pertama. Ini yang dada. Oh, kelas A, kelas B boleh. Mau orang harus parah. bukan sekam giling es gitu. Oh, bukan dada ya. Satu. Ya, boleh. Jadi letakkan bahan baku yang paling banyak itu paling dasar. Itu apa Ustaz? Itu bahan apa ini? Jadi pohe, pohe giling kita letakkan paling Ini dasar. kue Pohe kambing ya. Bismillah. Kita letakkan bahan baku organiknya yang paling banyak. Ciri bahan kalau bakunya masih itu paling murni, dasar. belum ada campuran fermentasi itu. Ya, Apa, Pak? belum ada fermentasinya biasanya Apa? warnanya lebih terang. Ya, lapok juga. Ya. Kalau Manis. kalau sudah terfermentasi nanti beda Bapak Ibu. Warnanya lebih gelap dan baunya seperti tanah atau keasam-asaman. ampun. Ya, setelah kita letakkan bahan baku paling banyak ya di posisi paling dasar, kemudian bahan baku yang posisinya bahan bakunya nomor 2 kita letakkan bisa arang sekam atau bisa dolomit. Saya, hari itu ya satu.
Triple Arifin. Ini diaduk juga semuanya, Bu? Ya, nanti pengaduknya pada saat sudah ada duduknya, ya, sudah ada duduknya. Nah, kemudian baru kita letakkan dolomit. Dolomitnya seperti biasanya saja. Iya. Dan ini nggak boleh abu ya. Iya. Harus kasar. Iya, harus arang. Karena yang kita perlukan adalah karbonnya, arangnya, karbon, C-nya. Ya. Oke. Nah, kita mengolah dekomposernya ini kita hidupkan dulu setengah jam ya Bapak Ibu. Jadi sebelum sambil meletakkan bahan baku, kita sebelumnya sudah mempersiapkan dekomposer yang kita aktifkan. Gitu, oke? Ini masuk sudah aktif atau belum ini? Ya, ini belum, masih harus setengah jam. Ini malah setengah jam. Kalau ini berarti di atasnya ini nanti? Di atasnya, iya, Aduan di ini. atas paling Nyaduk atas dulu. dan Maksudnya sebelum dikasih air dulu? setelah dikasih air baru sambil kita Aduk. aduk. Berarti aduk dulu berarti. Ya, nggak apa-apa. Ini kita umpamakan sudah setengah jam gitu Iya. ya. Ya. Nanti nunggu setengah jam nggak pulang-pulang saya. Iya, Bu. Iya, bisa diletakkan dedeknya Bapak di atas ini bahan baku paling atas ya, itu dedek. Nah, kemudian setelah 30 menit mikroba yang sudah kita aktifkan, ya, dedeknya sedikit saja Bapak. Hanya. Bisa buat pakan. Nah, ini supaya lebih merata, sebaiknya di sprayer Bapak Ibu. Ya, di sprayer atau digembor. Oke. Ya. Nah, ini bisa sambil ditabur-taburkan airnya, gitu ya. Kalau sudah meresap sedikit, baru kita aduk pelan-pelan sambil diguyur air sedikit demi sedikit, ya. Kemudian kita lihat komposisi dari bahan baku ini. Kalau kita remas gitu, kondisi kadar airnya 40%. Nah, bagaimana kita mendeteksi? Nanti kita sambil lihat ya. Ini silakan dikocorkan sedikit-sedikit, ya. Sambil diaduk. Ini adalah bantu mengaduk. Kayak sekop ini? Ya. Oh. Sambil diaduk. Sambil dikasih kocoran dari mikrobanya. Nah, Udah lihat baru. wah ini tiba-tibanya yang kurang ini. Centong aja. Pawon rame lah iki. Makanya pertanian itu kadang mbok rame to nggih. Nggih BC barang dandang digawe, kompor digawe. Lopo loh ya. Kambil hilang, maksud dicuci gawe. Ini 1 minggu ya. Nanti kita cek Bapak, kita cek, kita raba. Biasanya kalau 1 minggu itu masih suhunya 50 derajat. Biasanya masih di antara itu 50 atau 60, bahkan bisa sampai lebih Bapak. Nah, setelah 1 minggu itu ya kita cek suhunya, kita balik Bapak. Nah, kita balik seperti Oh, diaduk ini. lagi? Iya, diaduk lagi. Nah, nanti di hari ke-14 kita cek lagi Bapak suhunya. Biasanya kalau sudah di hari ke-14 suhu sudah mulai menurun Bapak. Ngecek suhu ini pakai alat apa itu? Diraba aja. Diraba. Jadi Tidak kalau perlu di pakai termometer. Boleh, pakai termometer boleh. oh selama diaduk nggak ada uap itu berarti udah Biasanya normal. hangat Ibu. Wah nggak. Ya, seperti kita demam, kalau kita demam itu hangatnya. Itu hangatnya lebih dari seperti kita demam itu. Jadi kalau dingin aman udah. Ya, kalau dingin seperti suhu ruang itu berarti sudah aman. Muncul cacing nggak, Bu? Kalau nggak ada arang ketan, boleh arang kayu berarti. Boleh. Oh. Asalkan yang sudah dihaluskan ya, dihaluskan. Untuk Kalau- misalkan kalau kita kan yang ada itu bahannya kan hanya cuma kopi aja. Kita nggak pakai dak, nggak pakai arang itu bisa nggak? Cuma pakai empat sama tetes tadi. Terus kowe sama tetes sama empat itu aja. Misalnya pakai itu aja. Ya kan kalau ini kan kita nambah biaya lagi, kita beli arang, kita beli rumit kan gitu. Biar kita tidak terlalu banyak biaya. Misalnya cuma kowe sama yang empat sama tetes saja itu gimana bisa jadi nggak? Ya, sebetulnya bisa jadi Bapak. Tapi arang sekam itu fungsinya adalah untuk mengikat air. Ketika tanaman kompos kebilahan, kompos kita itu digunakan oleh petani, maka fungsinya arang sekam ini adalah untuk mengikat air di dalam tanah. Jadi ketika pada saat musim kekeringan, maka
di lahan itu kalau misalnya sudah ada aplikasi kompos menggunakan arang sekam atau arang ya, biochar, maka dia fungsinya adalah untuk mengikat kadar air yang ada di sekeliling tanaman. Itu fungsinya Bapak. Ketika iya, kalau misalnya nggak ada arang sekamnya, ya ini kandungannya nanti akan berkurang Bapak. Kandungannya. Kurang afdol. Ya. Tapi biasanya di Kediri itu ada campuran tanah. Campuran tanah. Tanah apa gitu? anunya itu kan Ya, kalau kita ingin mengaplikasikan ke lahan, ke pertanian, ini memang harus dicampur tanah 1:1. Jadi tidak murni harus kotoran hewan gitu. Jadi memang ketika kita aplikasi ke lahan itu harus dicairkan, misalnya ditambah lagi dengan tanah 1:1. Jadi kuahnya 1, tanahnya 1. Jadi untuk aplikasi ke tanaman ya, untuk aplikasi ke tanaman. Kalau ini langsung untuk nanam sayur, apakah sayurnya mati Bu? Nanti setelah fermentasi. Oh, setelah fermentasi? Iya, setelah fermentasi 14 hari, setelah 14 hari. Enggak. Bisa nggak? Bisa. Nggak perlu campur tanah lagi. Oh, sebaiknya dicampur tanah. Sebaiknya dicampur tanah kalau untuk 1:1. nanam perlu tanah. Iya. Kalau untuk media tanam, iya. Kalau pengganti apa? Katul tadi selain katul apa Bu? Untuk ngisi karbonnya tadi. Oh, polar. Kalau yang fermentasi tadi penjelasannya pripun Bu? Maksudnya harus tertutup atau cukup dingin saja? Ya, kalau untuk ini sebetulnya kan metodenya kan anaerob ya, ya, anaerob. Ya, jadi memang harus Dijelaskan bahannya dulu, Iya. tergantung bahannya. Bahan Ini- Kalau yang ini tadi bahan ini berarti Komposernya ini ini anaerob. Jadi harus tertutup. untuk dekomposernya ini dekomposer yang dia bakterinya anaerob Bapak Ibu. Jadi menggunakan perlu aerasi, perlu oksigen, tetapi tidak banyak. Begitu. Ada jenis bakteri yang memang dia sifatnya aerob, gitu, aerob. Jadi dibiarkan begitu saja, nanti dia bisa jadi Tertutup rapat, bener. berarti kalau misalkan bakterinya tadi yang bukan itu, berarti bisa nggak yang terbuka gitu? Kita pilih Bapak yang dia memang jenis hidupnya menggunakan metode aerob. Tinggal am dan aerob ya. Ya. Para tenang yang ini. Juara sing ngasih. Itu mau juara nek gelem ngene. Berarti kalau sudah gini jelas lakunya ya. Caranya mangga itu. Di foto. Bukan Mana katanya story mana? Jadi ini Bapak Ibu kondisi kadarnya 40% ya. Bisa Jadi ngempal. kita genggam, tidak ada air yang menetes, ya, tidak ada air yang menetes dan dia ketika digempalkan ke tangan kita dia tidak terjatuh. Nah, itu kondisi kadar air 40%. Jadi kondisikan kohe atau limbah organik yang sudah tercampur bahan bakunya dengan fermentasi ini, dia kondisi kadar airnya 40%. Jadi baru kita tutup, biarkan selama 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu kita cek Bapak Ibu. Itu kalau kita raba Bapak Ibu, pasti hangat. Kalau fermentasinya jadi. Kalau fermentasinya nggak jadi, nggak panas, berarti gagal. Jadi nanti ketika panjenengan lihat di 1 minggu berikutnya, ini nanti panjenengan cek ya, lihat dicek suhunya. Kalau suhunya hangat, berarti dia proses fermentasinya berjalan. Bila dibalik ya, dibalik, ditutup lagi sampai nunggu 14 hari. Gitu ya. Setelah 14 hari nanti bisa diamin-aminkan. Selama fermentasi apakah ada cacing atau binatang kecil lainnya yang di dalam itu? Kalau cacing selama ini sih belum pernah ya Belum kita pernah ada. melihat ada cacing yang hidup ya, kecuali Mati ya? iya hangat. Biasanya kalau hangat dia biasanya akan beralih ke pinggir cacingnya, dia nggak berani di tengah ini buminya. Beda jauh. Oh tadi Mas Pino tadi tanya apakah selain jeda itu bisa Ini fermentasinya jadi. Oh iya. Ya, itu kita balik komposnya, nanti kita buka di 14 hari kemudian. Ibu mau tanya.
Tadi kan kalau katanya hangat berarti fermentasinya berhasil. Nah, kalau yang menyebabkan fermentasinya gagal itu gara-gara apa, Bu? Ya, mungkin terlalu terbuka. Sebetulnya banyak faktor ya. Kalau misalnya nggak berhasil, misalnya dia nggak hangat gitu ya. Bisa jadi dekomposernya dia kurang banyak. Belum aktif. Apa? Belum itu Mungkin expired gitu ya. Atau Mikrobanya terlalu iya, dikit. mikrobanya mungkin dia tidak aktif gitu. kontam ya. Terkontaminasi. Yang menyebabkan kadang-kadang kenapa kok nggak hangat, nggak jadi ini 1 minggu awal gitu ya. Disemprot lagi aja. Dikasih tetes instansi mikroba yang aktif gitu. Enggak perlu dibuang ya. Kalau bisa Tambahin bisa anu lagi ya. bahan baku bisa bisa Artinya tidak perlu dibuang. nggak perlu kita tambahkan lagi aja. Sekian, guys. Sudah? Ya ampun. Saya tinggal ngemasi, kita jual sepakat harga berapa. Turun nggak jadi.